berbicara dan ini bersangkut erat dengan keadaan berbicara kita di dalam bulan Ramadan. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sedang membahas salah satu dari adab ketika berbicara. Jangan berbicara dengan cara melaknat atau pembicaraan yang keji atau al-fahsyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan cara yang keji. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang suka melaknat dalam pembicaraannya bukanlah orang yang baik sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit yang tertinggal, yaitu faidah dari pembahasan yang kemarin, yaitu seburuk-buruknya melaknat adalah laknatnya seorang kepada orang tuanya. Seburuk-buruknya laknat adalah laknatnya seseorang kepada orang tuanya sendiri. Dan ini masuk kategori uquq al-walidain, termasuk durhaka kepada orang tua. Tentunya kita bertanya-tanya, mana mungkin seorang anak melaknat orang tuanya? Walaupun satu dua terjadi, tapi secara logika tidak mungkin anak melaknat orang tua. Secara normal itu tidak mungkin terjadi. Satu dua terjadi, itu pun karena penyebab tertentu. Nah, ini yang harus kita fahami, karena ada orang mengira bahwa melaknat orang tua itu yaitu dengan mencaci orang tua. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair, salah satu dosa yang terbesar, ayyal'ana ar-rajul walidayhi, yaitu seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi, bagaimana bisa atau bagaimana mungkin seseorang melaknat orang tuanya atau mencaci maki orang tuanya? Enggak mungkin ya Rasulullah. Jadi ini masa dulu, di masa hidup Nabi saja, kebiasaan orang jahiliyah dengan berbagai maksiat. Tapi yang maksiat melaknat orang tua mereka enggak lakukan. Bangsa jahiliyah dengan berbagai maksiat yang mereka buat, mereka saja masih heran bagaimana bisa disebut ada anak mencaci maki orang tua. Karena perasaan anak kepada orang tua walaupun marah, tapi yang perasaan hormat, merasa terhutang budi, itu tetap ada. Jadi pertanyaan sahabat adalah pertanyaan yang menggambarkan suasana dulu. Dulu orang jahiliyah mencaci sesama mereka biasa. Mereka mencaci, merampok sesama kabilah, itu biasa. Berjudi, berzina, perang antar suku, itu biasa. Tapi ketika diberikan informasi bahwa anak mencaci orang tua, itu aneh bagi mereka. Kok naik lagi ni? Nah, makanya ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana mungkin ya Rasulullah seseorang melaknat atau mencaci orang tuanya? Nah, di situ baru kita harus tahu bahwa ada satu metode yang kita terjebak, kita tidak sadari bahwa kita termasuk orang yang mencaci orang tua. Bagaimana dia? Qala, Rasulullah lalu menjawab, yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Ternyata yang dimaksud mencaci orang tua sendiri itu bukan langsung dengan mencaci orang tua,
tapi dengan cara mencaci orang tua orang lain. Kita caci, kita laknat ayah orang lain atau ibu orang lain. Kebiasaannya yang jadi korban ibu. Jadi di seluruh dunia itu ada bahasa caci. Bahasa caci itu lebih cenderung diarahkan ke ibu. Disuruh kejar mama, disuruh entah apa-apa, disuruh mama semua yang kena. Maka jarang kita dengar bahasa caci yang ujungnya ayah. Misal contoh, kejar ayah, jarang. Nenek ada, nenek perempuan juga yang kena ujungnya. Nah, kenapa mama? Karena orang yang paling dicintai di hati seseorang itu urutan nomor 1 tetap mama, dan itu wajar terjadi. Jadi bukan mendiskreditkan seorang ayah. Wajar kalau semua kita lebih mencintai mama. Pertama, memang kita berada di dalam tubuh mama itu 9 bulan bersamanya, walaupun yang beri nafkah ayah, tapi kita bersama orang tua kita yang bernama ibu 9 bulan. Yang kedua, kita sambung lagi kedekatan hati kita dengannya 2 tahun menyusui dari susunya. Lalu berikutnya, karakter ibu itu lebih penyayang daripada ayah. Ayah sayang tapi tidak bisa melampiaskan kasih sayangnya seperti ibu. Ayah sayang ke anak, tapi sayang ayah kasar. Dia melampiaskan kasih sayangnya melalui cara-cara yang dianggap anak kasar, padahal ayah sayang kepadanya. Contoh, ayah bilang sama anak, jangan sampai ayah lihat kamu pergi ke laut, nyonya ku temeng kajak laut ku tampak ke. Itu cara ayah menyayangi anak. Jangan sampai ayah lihat kamu pergi ke laut. Kalau ayah dapat kamu mandi di laut, ayah tampar. Yang ayah mau bilang sebenarnya apa? Aku sayang kepadamu, jangan engkau mati di laut. Kahek aku pernahkah? Jangan mati di laut. Kami sedih kalau kamu mati. Cuma cara melampiaskan kasih sayangnya model begitu. Ini biar aku temung kah mana apa? Ini kalau ayah bilang jangan naik motor, jangan naik motor. Kalau sempat nanti jatuh, ini ayah pukul. Yang penting jangan rusak motornya. Kamu rusak tidak apa-apa. Itu lebih parah lagi. Jadi Bapak Ibu maka Allah, ayah itu sayang kepada kita, cuma pemain di belakang layar. Kalau ibu itu kadang-kadang kasih sayangnya langsung nampak, digusuk-gusuk, apalagi waktu sudah kena marah sama ayah. Dia yang menjadi tempat kita berlindung, curhat, peluk mama, begitu-begitu. Jadi wajar. Nah, di mana-mana seluruh dunia Pak, seluruh dunia itu selalu yang dijadikan target untuk dihina adalah mama. Karena kalau mama dihina, itu terasa sakit sampai ke ulu hati. Kalau mama yang dihina, mama kita dihina, itu sakitnya sampai ke ulu hati. Jangankan dicaci oleh orang, diambil kertas saja lalu dibilang nyomakahnya, nyomakah ya nyoku gila makah. Padahal kertas biasa, kertas top untuk pemilu itu. Atau diambilnya pulpen, diambil pulpennya makah, makahnya nyoku gila, itu saja berantam kita. Tapi kalau kita bilang nyoyahkah, ku gila, kah gila karena dia sendiri mungkin agak kurang suka sama ayahnya yang selalu marah-marah. Jadi disitulah seluruh dunia mengucapkan kalimat penghinaan, laknat ibu yang disasar. Di Arab sama Pak, mana lungkeun takut hafai. Di Arab itu kalau sudah marah yang dicaci mamak juga. Di Mesir kalimat untuk mamak banyak sekali. Ayah jarang terdengar. Nah, jadi apa maksud hadis Nabi ini? Ternyata melaknat, mencaci orang tua itu bukan maksudnya kita mencaci orang tua kandung langsung, tapi dengan cara kita caci orang tua orang lain. Kita laknat ayah orang, kita laknat ibu orang. Gara-gara kita laknat, kita caci ayah orang, dia membalas laknat. Jadi kita ini memancing agar keluar di mulutnya untuk mencaci orang tua kita.
Artinya sama seperti kita telah mencaci orang tua kita sendiri. Padahal kalau kita tidak caci ayah dia, mungkin dia diam saja, tidak mencaci ayah kita. Gara-gara kita mencaci ayahnya, fayasubbu abahu, orang itu kemudian mulai mencaci ayah kita. Ujung-ujungnya yang tersakiti ayah kita. Jadi kalau begitu, yang dimaksud perbuatan dosa terbesar melaknat orang tua kandung adalah dengan cara melaknat orang tua orang lain. Berarti kalau begitu kesimpulannya haram hukumnya mencaci orang tua orang lain, haram. Anjir teken kegop, suruh kejar mamak dia, suruh kejar bapak dia, itu haram. Pertama, haram mulut kita berdosa. Yang kedua, haram sama dengan dosa mencaci orang tua kandung. Dan ini adalah perbuatan yang paling besar dosanya. Jadi ini faedah daripada mulut yang keji. Kita sudah jelaskan dalam Ramadan ini sangat dilarang karena bisa menghilangkan pahala Ramadan. Rasulullah berkata, "Iza sama yaumu ahadikum," kalau salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, "fala yarfus wala yaskhab," jangan bicara yang kotor, rafas. Rafas itu bicara porno-porno. Wala yaskhab, dan jangan mencaci maki. Kenapa? Kalau melakukan itu puasanya sah. Karena rukun puasa cuma dua, an-niyah wal imsak. Selama dua rukun ini dapat, sah puasa. Baligh itu syarat wajib puasa, bukan syarat sah puasa. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, baligh itu syarat wajib puasa, bukan syarat sah puasa. Makanya anak yang belum baligh, kalau sudah bagus puasanya, dia berniat lalu dia berimsak, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, puasanya sah atau tidak? Nyo anak kita nyo umur 10 tahun, anak kita 10 tahun, belum baligh, dia baru mimpi kering, tidak pernah mimpi basah, tapi dia mulai puasa, dah mulai puasa ni 10 tahun, baru memayis, sahkah puasanya? Dia dari pagi puasa, udah niat dari malam puasa, tidak ada maksiat yang dia lakukan, dia juga bukan puasa setengah hari, betul-betul puasa, maka puasanya sah walaupun belum baligh. Karena baligh bukan syarat sah puasa, baligh syarat wajib, tapi dia belum wajib. Kalau begitu puasanya sah selama rukunnya dapat, bagus rukunnya, dan dia berpahala. Cuma pahalanya tidak bisa dicatat ke atas catatan amalnya, karena catatan amal dimulai pertama, pena itu dimulai pertama ketika sudah baligh. Rasulullah yang mengatakannya, rufi'al qalam an salas, pena malaikat itu diangkat, maksudnya enggak ada catatan bagi 3 orang, salah satunya adalah anis sabi hatta yablugh, yaitu kepada bayi sampai dia baligh, baru bermula pena, baru bermula pena itu dicatat. Kalau begitu pahala dia enggak bisa dicatat ke catatan amal, dia enggak tahu diberikan ke mana. Jadi kalau begitu kemanakah diarahkan? Kepada orang tuanya yang mendidiknya puasa. Tapi ini Bapak Ibu jangan kasih tahu ke anak-anak, jangan bapak kasih tahu nak kadengar dia tiaknya pelajaran orangnya rupa jih kena kamu enggak ada pahala, kamu puasa tapi enggak ada pahala. Pahala untuk siapa Pak? Untuk papa pahala, mungkin untuk mama sikit, untuk mama sikit, untuk papa sikit, kamu enggak ada pahalanya. Itu kalau dia tahu itu Pak, dia katakan mulai orangnya hang ko puasa leke, iko puasa leke, nak pahala baju lebih. Jadi jangan kasih tahu, cukup pengetahuan kita saja, yang anak-anak pura-pura tidak tahu saja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi urusan mencaci maki dalam puasa itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang batal bukan puasa, puasa enggak batal, tetap sah, maksud sah enggak perlu qadha.
tapi yang batal adalah pahalanya hilang. Ya. Jadi semua amalan-amalan yang buruk kalau dilakukan dalam Ramadan, pahala Ramadannya hilang. Kalau dilakukan, ada yang bertanya begini, Man, kalau kita caci makinya di malam hari habis berbuka kan boleh. Jadi ada sebuah pemahaman yang enggak boleh kalau sedang puasa, habis buka hambung. Ya. Jadi ada yang tadi caci maki ditahan-tahan, dia bilang kapreh, ada buka kapreh. Ramadan itu kemuliaannya siang dan malam. Ramadan itu kemuliaannya siang dan malam. Siang disuruh sama, malam disuruh qama. Ya. Siang disuruh sama, malam disuruh qama. Ya. Siang disuruh puasa, malam disuruh hidupkan qama, hidupkan malam-malam Ramadan. Nah, dengan ibadah kemuliaannya sama. Maka orang yang mencaci di siang hari sama dengan orang mencaci di malam hari, sama-sama batal. Yang batal apanya? Pahala. Jadi pahala hari itu hilang. Besok dia ulang lagi, maka berlaku lagi perkara yang sama. Dia ulang lagi, berlaku lagi perkara yang sama. Jadi hari-hari Ramadan itu walaupun satu paket Ramadan, tapi dia hari-hari yang berulang-ulang, yatakarrar, berulang-ulang. Maksiat hari ini menghapuskan pahala hari ini, maksiat besok menghapuskan pahala besok. Tapi maksiat hari ini, kalau dia taubat besok, maka yang besoknya kembali berpahala. Sayangnya kita sudah hilang pahala yang kemarin. Ujung-ujungnya apa? Kalau setiap hari caci maki dalam Ramadan, setiap hari caci maki dalam Ramadan, maka seluruh pahala Ramadan dia tidak dapatkan. Maka jadilah dia orang yang bekerja tapi tidak ada gaji. Orang kerja tapi tidak ada gaji. Inilah seburuk-buruk manusia. Capek bekerja tapi tidak ada gaji. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jagalah mulut selama Ramadan. Jadikan itu sebagai kebiasaan setelah Ramadan. Jadikan itu sebagai kebiasaan setelah Ramadan. Maksud ngedidik supaya baik temenan dalam Ramadan. Alih Ramadan sambung. But kan sambung itu temenan. Sambung jangan temenan. Sambung jangan caci maki setelah Ramadan. Itu pendidikan. Ini madrasah. Ini madrasah Ramadan. Tapi kalau ada orang yang cuma bertahan diri dalam Ramadan, cukup bagus dalam Ramadan, di luar Ramadan mulutnya kembali berulah, itu menunjukkan apa? Ramadannya tidak makbul. Berarti tidak berefek pada amalnya, tidak berefek. Bapak Ibu, maka Allah, orang yang sering melakukan perkataan buruk dalam Ramadan, itu kalau masih terus dilanjutkan di luar Ramadan, maka yang pertama yang harus kita ketahui bahwa dia bukan termasuk orang yang la'allakum tattaqun. Dia enggak berhasil dapat itu. Dan yang kedua, dia hanya selama Ramadan menahan lapar dan haus saja, tapi tidak ada selain daripada lapar haus, tidak dapat apa-apa. Di situ Nabi mengatakan rubba shaim, celakalah orang yang puasa yang hanya mendapatkan laisadahu minal ju', laisadahu illal ju' wal 'atash. Dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Ini contoh model orang yang suka mencaci maki atau bicara buruk dalam Ramadan. Bicara buruk itu bukan hanya caci maki, ngupat. Jadi jangan sampai habis tarawih duduk ramai-ramai berkelompok lalu mengqadha ngupat dari pagi yang ditahan-tahan. Jadi dia misal kelompok habis tarawih duduk sapat-sapat duduk lalu mengatakan nyo nak pegah bunuh cok orang kerana takut batu. Nyo kan dengar betul. Nyo kan pegah kan. Jadi kan ada dia mulai mengupat habis tarawih, maka batallah seluruh pahalanya di hari itu. Ingat kembali bahawa perkataan buruk bukan hanya caci maki, mengupat, memfitnah, berbohong. Sebenarnya orang yang sering terbiasa dengan bahasa ini nyan makaimum haji dah. Orang yang sering terbiasa dengan omongan-omongan buruk ini, suka ngupat di WA, suka ngupat di Instagram, ngupat di Facebook, ngupat, gaduh tu mana. Nyan dalam Facebook menyona video gop salah bacut, kita lihatlah komen pak. Nyan ada apa-apa tak keluar. Tapi kita lihat dia hari-hari pakai peci, pakai jubah, dan imum. Nyan makro je imum urang dengan.
Orang fasik, orang fasik itu orang yang terbiasa melakukan dosa besar. Salah satu dosa besar adalah mulut. Mulut, makanya orang begini makruh jadi imam. Silakan cek ke dalam kitab. Jadi bukan hanya imam yang pakai celana pendek di luar salat, enggak. Termasuk omongannya, termasuk lihat perilakunya di luar. Mungkin ke sembahyang subuh tapi gedang imam lohor kena. Contoh mak. Sembahyang subuh mungkin hana empat Itu orang begini, itu harus diambil sebuah sikap. Kalau jumhur ulama mengatakan makruh, kalau Imam Hambali langsung mengatakan tidak sah salat di belakang imam yang fasik. Jadi mulut ini bermasalah, Pak. Mulut bermasalah. Maka jangan jadikan sebagai sebuah suri tauladan orang yang pakaiannya seperti pakaian orang alim tapi mulutnya tidak menampakkan kealimannya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini cacian terburuk adalah cacian kepada orang tua. Baik, berikutnya tri bijak wati menyolam Ramadan, Pak. Insya-Allah. Biasanya ada air tertaruh di depan situ, masya-Allah ya. Memang berat, Pak ya. Berikutnya dalam berbicara adalah tarkul mira' wa in kana muhiqqan. Jangan suka mulut ini melakukan mira'. Mira' itu berdebat, debatnya debat kusir. Mira' diambil dari kata menampakkan. Ra'a yara itu nampak. Mira' itu dia suka berdebat tapi ingin dilihat orang bahawa dia punya ilmu. Ini disebut mira'. Jadi berdebat supaya orang tahu long melme. Dan tujuan dia berdebat, kalau menang dia akan bangga dan dia ingin umumkan bahawa saya lebih beralim daripada orang itu. Sekaligus dia ingin menjatuhkan orang itu. Itu mira' namanya. Jadi ada niat buruk di balik debat kusir itu. Kalau dia menang dia sombong, kalau dia kalah dia jadi dendam. Itu efek daripada mira'. Dan ini termasuk perbuatan buruk dari lisan, suka berdebat. Tapi para ulama mengatakan kalau berdebatnya bukan dengan niat itu, tapi berdebatnya mencari kebenaran, misal diskusi, tanya baik-baik, kiban ba'dro ni sembahyang tarawihnya berapa rakaat sebenarnya, kita tanya baik-baik dalilnya apa, kiban ba'dro ni, lalu kita satu padukan dalil, lalu kita ambil kesimpulan ternyata begini dan begini. Jadi mencari sebuah titik kebenaran tanpa ada dendam, tanpa ada sifat mengejek, tidak menyindir, tidak menjatuhkan. Itu malah sunnah, bagus. Itu termasuk berijtihad mencari kebenaran. Dulu imam-imam besar mereka juga saling pendapat-pendapat mereka saling dipertemukan. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab Syafi'i, itu contoh kitab Majmu' Syarah Muazzam punya Imam Nawawi. Itu dalam kitab beliau sering mengutip pendapat ulama dari mazhab yang lain. Sering, jadi menurut sahabat kami dari Hanafi, menurut teman-teman kami dari Maliki, beliau ini kan, cuma nanti di ujung beliau akan mengatakan menurut ulama-ulama kami. Jadi cukup bijaksana dalam menyatakan pendapat, tidak ada dendam, tidak ada unsur mengejek, makan menganggap ini sebuah khazanah keilmuan. Begini orang kalau sudah tangkat para ulama besar itu, cara berfikirnya adalah membuat sebuah kenyamanan, membuat persatuan di antara umat. Jadi bukan mengobok-obok. Kalau sudah mengobok-obok, ada orang yang dulu netral, sana boleh sini boleh, gara-gara dengar satu pengajian yang sifatnya terlalu fanatik, berubah jadi benci kepada orang yang tidak seprinsip dengannya. Ini sudah mulai kepada mira', sudah mulai kepada mencoba untuk mencari pembenaran diri sendiri. Bapak Ibu maka Allah, syaitan itu paling suka kita berbuat jahat, paling suka. Itu memang kesukaan syaitan. Dia paling suka kalau kita jatuh dalam amal-amal yang jahat. Tapi ada orang yang kemudian taubat, hijrah dari maksiat ke arah kebaikan. Apakah syaitan tinggal diam? Apakah syaitan menyerah?
Tidak, syaitan tidak menyerah. Apa langkah berikutnya? Dia buat orang yang sudah hijrah ini, dari dulu, dari sebelum waktu dia hijrah, dia menjadi orang yang suka berbuat jahat. Ketika hijrah, diajak oleh syaitan untuk menjadi orang yang paling merasa baik. Jadi rojih buat jahat, lalu taubat. Syaitan tidak tinggal diam. Syaitan akan buat orang ini mempunyai sifat merasa paling baik, paling baik, paling betul, paling god, paling alim, paling saleh. Ini sifat paling-paling ini sifat yang dibawa syaitan. Karena seharusnya orang yang alim makin tinggi ilmunya, makin tawadhu' ke bawah. Itu sifat orang alim. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab Al-Kabair, seburuk-buruknya sombong adalah sombongnya orang alim. Kata Imam Zahabi, seburuk-buruknya orang sombong, orang yang takabur, seburuk-buruknya takabur, karena takabur macam-macam. Ada takabur karena kekayaan, sombong karena kegantengan, sombong karena punya banyak anak, sombong karena harta, macam-macam. Tapi seburuk-buruknya sombong adalah sombongnya orang alim. Kenapa? Seharusnya dengan kealimannya, dia dengan ilmunya seharusnya semakin merendah, tapi kok malah semakin sombong. Aneh. Dengan ilmu seharusnya makin merendah, tapi makin sombong. Maka dialah manusia terburuk yang dianggap sombong. Jadi jemaah maka Allah, mulut kita jangan sering diajak berdebat, karena efeknya tetap ada. Kita kalah, kita pasti marah. Kita kalah di depan umum, kita mesti dendam, kita merasa dipermalukan. Kita menang, kita merasa bangga, muncul rasa kebanggaan. Jadi kadang-kadang habis melakukan debat itu kita update status, tulis alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah telah menampakkan siapa yang benar, siapa yang batil. Kita ingin mengatakan yang kalah tadi batil, kita yang benar. Menyonggetanya yang lalu, kita update status, alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk mengalah lebih dahulu, demi mencapai kebenaran. Ini kata lembu semua kalimat-kalimat itu. Ini hanya yang betul yang hanya menyoba but debat dan mulut yang ada niat buruk, semuanya ujungnya tidak baik. Tapi kalau orang berhasil menahan ini, maka Rasulullah berkata, hadis dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair, mohon maaf, Rasulullah berkata, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Rasulullah, kujamin kata Rasulullah, akan mendapatkan surga, di tepi-tepi surga, akan mendapatkan rumah-rumah di tepian surga, fi rabadil jannah. Siapa mereka yang dipastikan mendapatkan rumah-rumah di tepian surga? Yaitu liman tarakal mira'a, orang-orang yang waktu di dunia meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqan, walaupun dia sudah berada di posisi yang benar. Jadi kan kalau meninggalkan debat waktu kalah wajar, kata lu berangkat, muka kamera, wajah sudah merah berangkat, itu wajar. Tapi kita benar, dalil sudah kita kasih tahu, pendapat ulama sudah kasih tahu, secara logika sudah kasih tahu. Tapi di orang ini, orang yang jadi lawan debat kita ini, jadi lawan bicara, dia batat, tunggang, enggak mau dengar hadis Nabi, enggak mau dengar ayat Allah, tidak mau dengar perkataan ulama, tidak mau dengar. Yang betul harus di saat itu kita berada di posisi benar. Seharusnya kan kita serang terus-terusan, kita serang. Tapi Masya Allah, Nabi mengatakan yang sudah berada di posisi benar tapi kemudian dia meninggalkan debat itu, maka dialah yang menjadi penghuni rumah-rumah di tepian surga. Jadi maksud meninggalkan debat, jangan jatuh ke dalam permusuhan. Orang yang tidak mau menang, orang yang tidak mau kalah, itu menjadi sebuah ujian bagi kita. Jangan serang lagi, sudah cukup, asal nampakkan dalil ini sudah selesai. Kemudian
Tidak perlu menunggu siapa menang siapa kalah, tinggalkan saja daripada kita nanti bermusuhan dengan dia. Karena debat itu makin panjang tanya makin tuum, Pak. Ujung-ujungnya besok kita ketemu pasti enggak beres lagi itu waktu kita ketemu. Yang sebelumnya kita saling peluk-pelukan waktu bertemu, yang sebelumnya kita mungkin cipika-cipiki ketika bertemu, tapi ketika sudah selesai debat, ya, kita tidak mau lagi melakukan itu. Maka yang paling senang waktu itu adalah syaitan. Dengan debat kita berhasil diporak-porandakan. Jadi kalau begitu boleh berdiskusi, tapi jangan ada berniat buruk untuk menjatuhkan atau untuk memenangkan. Cukup mencari sebuah kebenaran. Jadi begitu juga kalau ada jemaah bertanya dalam sebuah forum seperti majlis, tanya, pertanyaan itu jangan diniatkan untuk mencari pembenaran, tapi kebenaran. Karena ada yang mencari pembenaran. Misal dia sudah punya prinsip A, lalu dia ingin tanya, Ustaz, Dengku, bagaimana hukumnya begini-begini. Tujuan dia tanya, mudah-mudahan si guru menjawab seperti keinginan dia. Ternyata si guru tidak menjawab seperti keinginan dia. Semenjak itu dia mengatakan ke orang, hana bere dengkunya, hana bere Ustaz. Dia ingin mencari pembenaran agar si guru membenarkan dia. Ini termasuk perbuatan buruk. Jadi kalau bertanya jangan cari pembenaran, bertanya carilah kebenaran, walaupun tidak sesuai dengan prinsip yang kita pegang. Belum tentu guru itu benar, belum tentu, Pak. Ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Ya, belum tentu si guru benar, tetapi dengan menerima perbedaan kita sudah berada di koridor yang benar. Dengan menerima perbedaan, oh beda lah kau ngetahui. Itu sudah bagus dalam menata kehidupan bersilaturahim sesama muslim. Jadi jangan terlalu keras-keras kali lah. Sesama muslim ini jangan terlalu keras-keras kali. Tidak usah keluarkan kalimat yang menghina. Jadi posisi-posisi merasa diri paling benar, ini posisi syaitan, Pak. Ini tidak baik. Kalaupun kita benar, cukup kita sekedar hanya merasa bahwa sudah saya jelaskan, kemudian tinggalkanlah. Maka insya-Allah kita termasuk orang yang terjaga dari keburukan yang dibawa oleh syaitan. Nah, baik, kita berhenti di sini. Baik.